Kembali lagi pada materi kita pada hari ini, yaitu mengenai Quran Surah Al-Lahab dan juga Quran Surah Al-Fil, yang mana nantinya akan kita bahas dari mulai asbabun nuzulnya hingga pada hikmah dari Quran Surah Al-Lahab dan juga Quran Surah Al-Fil. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya diawali dengan doa yang akan dipimpin oleh saudara Jalil. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baik, adapun nanti tujuan dari pembelajaran kita ini diharapkan peserta didik mampu untuk mengkaitkan asbabun nuzul dan juga isi kandungan Quran Surah Al-Lahab dan Surah Al-Fil itu. Dan yang selanjutnya adalah nanti tujuan pembelajarannya peserta didik bisa mendemonstrasikan yang mana isi dari Quran Surah Al-Lahab dan juga Al-Fil gitu. Jadi langsung saja masuk kepada pembahasan pertama, yaitu Quran Surah Al-Lahab gitu. Jadi Quran Surah Al-Lahab ini merupakan salah satu surah yang diturunkan di Makkah begitu, atau kita kenal dengan surah Makkiyah. Ya kan saudara Andre? Ya, betul. Jadi surah Al-Lahab ini merupakan surah yang ke-111 begitu di dalam Al-Quran, dan juga banyak ayatnya, adalah 5 ayat. Sebelum kita membahas mengenai asbabun nuzulnya, marilah sama-sama kita membacakan Quran surah Al-Lahab terlebih dahulu, yang mulai dari saudara Jalil mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Jadi 5 ayat dari Quran surah surah Al-Lahab ini menjelaskan mengenai salah satu paman Nabi Muhammad SAW yang menentang dakwahnya, yaitu si Abu Lahab begitu. Abu Lahab ini bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib begitu. Jadi Al-Lahab itu merupakan gelar karena dia memiliki wajah yang cerah begitu, seperti saudara Seo, ya kan? Begitu, Oh. Ustaz. Jadi dia digelari dengan Al-Lahab begitu, yang bergejolak dia, yang cerah. Yang cerah lah. Nah, jadi adapun artinya yaitu Quran surah Al-Lahab ini ayat pertamanya itu tabbat yada abi lahabin wa tab, yaitu celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celakalah ia begitu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan tidaklah harta bendanya dan apa yang ia usahakan itu berfaedah begitu. Saya selana ronzata lahab, maka sesungguhnya dia kelak akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak. Fi jidha hablum min masad, yaitu dan juga wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya juga begitu, pembawa kayu bakar, dan juga fi jidha hablum min masad, yaitu bahwasanya istrinya kelak akan dikalungkan sabut dari tali dari sabut di lehernya begitu. Jadi adapun tadi mengenai asbabun nuzulnya Quran surah Al-Lahab ini, dia menceritakan bahwasanya dahulu Abu Lahab pernah menentang Nabi Muhammad SAW begitu. Jadi pada saat satu kejadian, satu peristiwa, Nabi Muhammad SAW memanggil para kaum dan juga para penduduk di Makkah begitu. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW memanggil seluruh suku yang ada di Makkah, salah satu suku itu ada di dalamnya yaitu Abu Lahab begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW mengajak para suku ini berkumpul di Bukit Safa begitu. Tahu kan Bukit Safa? Jadi orang yang haji itu kan dia Safa Marwah itu Bukit Safa lah salah satunya untuk sa'i begitu. Jadi pada saat berkumpul di Bukit Safa itu Nabi Muhammad SAW bersabda begitu, apakah kalian percaya jika saya mengatakan bahwasanya di balik bukit ini akan ada tentara yang akan menyerang kita begitu, ada pasukan perang yang akan menyerang kita? Maka seluruh jamaah menjawab bahwasanya kami percaya begitu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW merupakan alamin dan as-siddiq begitu, artinya yang benar dan juga dipercayai. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW,
seyogianya merupakan sesuatu hal yang benar dan juga sudah konkret begitu. Ya, mustahil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat bohong. Jadi sehingga setelah tadi para jamaah mengatakan percaya, dan ini keterbalikan dari Abu Lahab begitu. Abu Lahab malah mengatakan, apakah karena hal ini kami dikumpulkan di sini begitu. Abu Lahab mengatakan, apa karena hanya hal ini kami dikumpulkan di sini begitu. Sehingga setelah itu Abu Lahab juga berkata bahwasanya celakalah engkau Muhammad, celakalah engkau selama-lamanya begitu. Jadi dengan itu Allah langsung membalasnya secara pasti dan juga mengecam segala perbuatan Abu Lahab begitu dengan menurunkan surah Al-Lahab ayat 1 sampai 5 begitu. Dengan begitu adapun ikhtibar yang kita dapatkan dari Quran surah Al-Lahab ini, bahwasanya janganlah kita menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita menjauhi segala larangannya begitu, dan ikutilah sunnah Nabi yang telah beliau sampaikan kepada kita agar kita selamat dunia akhirat begitu. Jadi sebelum kita masuk dalam Quran surah Al-Fil, berikut ada beberapa tayangan mengenai kisah Quran surah Al-Lahab begitu, kisah Abu Lahab yang akan saya tayangkan begitu. Ustaz, ada murid Ustaz. Ya, silahkan masuk. Jadi sama-sama kita lihat ya. Kenapa Ustaz? Ini kisah Abu Lahab secara lengkapnya. Luruskan ya. Jenggotnya mantap. Dari pihak ayahnya yang paling menentang dakwah beliau. Abu Lahab adalah julukan yang melekat pada Abdul Uzza, nama sebenarnya. Beda Ustaz zaman sekarang sama zaman dulu. Ya, tidak. Pakainya beda. Sedangkan istrinya bernama Ummu Jamil. Sepasang suami Rewaan kan? hidup serba berkecukupan dengan harta benda yang mereka usahakan. Pada tanggal 22 April 571 Masehi di Mekah, lahirlah bayi laki-laki tampan yang disambut gembira oleh semua keluarga Abdul Muthalib, termasuk pamannya Abu Lahab. Baginya, kehadiran Muhammad kecil seperti begitu atas kepergian saudaranya Abdullah yang cepat. Tahun demi tahun berlalu, Muhammad kecil menjadi dewasa sampai pada usia 40 tahun. Kemudian diangkat menjadi rasul. Setelah tadi kita menyaksikan video yang telah tadi disampaikan melalui media pembelajaran kita, yaitu ada dari laptop tadi, bahwasanya dikatakan di situ mengenai kisah bagaimana Abu Lahab kisahnya sehingga diturunkan tadi Quran surah Al-Lahab begitu. Jadi kenapa istri Abu Lahab juga termasuk ke dalam yang dicela dan juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena istri Abu Lahab merupakan seseorang yang selalu menghalangi dakwah Nabi begitu. Jadi ketika Nabi hendak di jalan, maka istri Abu Lahab ini meletakkan duri-duri begitu. Meletakkan duri-duri dari pohon supaya Nabi Muhammad SAW celaka begitu. Sehingga istri Abu Lahab juga termasuk orang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga apa penafsiran dari tadi bahwasanya hartanya tidak berfaedah dan apa yang dia usahakan juga tidak berfaedah. Maksudnya adalah dikatakan dulu pernah Abu Lahab berkata bahwasanya seandainya apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW itu benar, maka aku siap membalasnya dengan hartanya begitu. Tapi apa? Setelah ia meninggal, harta bendanya dan apa yang ia usahakan, anak-anaknya segala macam, tidak berguna sama sekali bagi dirinya untuk menyelamatkannya begitu. Sehingga tidak berfaedah begitu. Walaupun banyak harta Abu Lahab ini, banyak keturunannya, banyak juga peninggalannya, tapi tidak berguna. Jadi banyak sekali ikhtibar ataupun pelajaran yang kita ambil dari kisah Abu Lahab ini. Contohnya, saudara Andre, apa itu? Apa yang bisa kita ambil dari kisah Al-Lahab ini? Sebagai manusia kita harus bagaimana begitu? Selalu berbuat baik Ustaz. Oh. Betul Mas? Ya, terus jangan
mengingkari apa yang telah Allah cantumkan begitu, apa yang telah Nabi SAW ajarkan kepada kita begitu, contohnya Al-Quran dan hadis, maka ikutilah begitu sebagai pedoman kita. Jadi selanjutnya adalah pembahasan kita Quran surah Al-Fil begitu. Al-Fil apa artinya saudara Sewa? Gajah. Artinya itu gajah. Jadi Quran surah Al-Fil ini merupakan salah satu juga Quran yang diturunkan, surah yang diturunkan di Makkah begitu, atau surah Makkiyah, yaitu di surah ini surah ke-105 di dalam Al-Quran, terdiri dari 5 ayat juga begitu, sebagaimana tadi surah Al-Lahab, dan juga ini bertepatan turunnya dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW begitu, yaitu pada Al-Fil atau tahun gajah begitu. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, mari sama-sama kita membacakan Quran surah Al-Fil bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Baik, tadi telah kita bacakan mengenai Quran surah Al-Fil ayat 1-5, yaitu yang artinya bahwasanya ayat pertamanya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, apakah kamu tidak melihat begitu bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, yaitu artinya bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia begitu. Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan dia juga mengirimkan burung yang berbondong-bondong begitu. Tarmihim bihijaratin min sijil, lalu burung-burung itu melempari mereka dengan tanah atau batu yang telah dibakar oleh api neraka begitu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, dan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat begitu. Jadi tahu kan bagaimana daun-daun yang dimakan ulat itu kan, kroak-kroak. Begitulah binasanya Abu Lahab beserta tentaranya begitu. Jadi adapun asbabun nuzul Quran surah Al-Fil ini adalah dahulu waktu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir begitu, ada seorang raja yang bernama Abraha begitu. Jadi Abraha ini merupakan seorang raja yang hidup di Yaman. Jadi dia iri begitu melihat Mekah ini, ya kan saudara Dani? Jadi melihat Mekah ini sebagai jalur perdagangan dulu, sebagai jalur seseorang untuk melakukan perjalanan atau hijrah begitu. Jadi dia merasa iri dan dengki, mengapa Mekah selalu ramai sedangkan Yaman tidak pernah begitu. Jadi dibuatnya lah di gereja yang sangat megah, gereja yang sangat besar di Yaman begitu. Gereja ini berlapis emas lah begitu. Tapi ditanyanya kepada pengawalnya setelah dibangun gereja ini, apa hasilnya begitu? Apakah ada perubahan? Dan pengawalnya menjawab bahasanya tidak ada perubahan di antara Mekah dan juga Yaman. Mekah tetap saja ramai dan Yaman ini tetap saja sepi pengunjung begitu. Jadi saking emosinya Abraha ini, beliau langsung memerintahkan kepada anggotanya, wahai pengawal, siapkan besok pasukan bergajah, kita langsung pergi ke Mekah begitu. Jadi besoknya mereka pergi ke Mekah, lalu di dalam perjalanan mereka menjarah segala hal seperti unta, harta benda dan lainnya begitu. Salah satu yang mereka jarah adalah unta milik Abu Bakar, yaitu sebanyak 200 unta begitu. Jadi saat mereka datang ke Mekah, Abu Bakar mendatangi raja ini begitu. Wahai raja, saya meminta bahwasanya unta saya yang dijarah kemarin begitu. Jadi raja malah mengatakan, apa kamu tidak menghalangiku untuk menghancurkan Ka'bah begitu. Langsung Abu Bakar menjawab bahasanya, milik saya ini hanyalah unta, sedangkan Ka'bah adalah milik Allah dan Allah lah yang menjaganya begitu. Sehingga Abu Bakar hanya mengambil unta itu dan Abraha kembali untuk menghancurkan Ka'bah. Namun saat ingin menghancurkan Ka'bah, gajah yang mereka tumpangi tidak mau berdiri dan juga tidak mau mendekati Ka'bah begitu. Sehingga jatuh begitu gajah ini, dan mereka melihat bahwasanya banyak burung-burung ababil yang berterbangan begitu. Dan burung ini membawa
batu atau api yang mereka genggam, lalu melempari pasukan Abraha dan juga termasuk dia sehingga tewas begitu dengan mengenaskan begitu. Jadi adapun hikmah yang bisa kita tangkap dari Quran surah Al-Fil ini adalah jangan sekali-sekali tetap jangan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa iri dengan orang lain begitu. Karena setiap manusia itu memiliki potensi dan juga kemampuannya masing-masing begitu. Dan juga jangan pernah dengki dengan keberhasilan orang lain, karena dengan keberhasilan itu mungkin kita juga akan mengalaminya begitu. Jadi sama-sama kita hayati dan juga sama-sama kita ambil hikmah dari Quran surah Al-Lahab dan Quran surah Al-Fil. Jadi sebelum saya mengakhiri, ini ada sebuah video mengenai Quran surah Al-Fil, tentara bergajah begitu, yaitu Kisah ini Allah memberikan pelajaran bagi kita. jadi ini sama-sama kita lihat mengenai Sombong dan merasa sama-sama kita lihat kisah dari Abraha begitu, seorang raja yang ingin menghancurkan Ka'bah, sehingga turunlah Quran surah Al-Fil. yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyak dapat Kita sampaikan dan juga telah kita lihat bersama-sama mengenai video pembelajaran bagaimana tadi kisah Abraha begitu yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jadi mungkin ada pertanyaan dari murid-murid sekalian yang ingin bertanya seputar materi kita. Persilakan. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Ya boleh, persilakan saudara Andre. Perperangan gajah itu di tahun berapa? Baik, pertanyaan yang cukup bagus. Tadi belum sempat kita jelaskan bahwasanya peristiwa gajah ini terjadi bertepatan dengan lahirnya Nabi, yaitu 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Jadi sebelum Hijriah ya. Sebelum Hijriah, jadi dia sudah terjadi pada saat 571 Masehi. Jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kesimpulan begitu. Udah nggak ada. Saudara Jalil, persilakan. Kesimpulan kita mengenai Quran surah Al-Lahab dan Al-Fil. Apa pelajaran yang bisa kita dapat begitu? Kita tidak boleh iri. Kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan agar menciptakan rasa cinta terhadap agama, saling ta'awun sama umat beragama. Ya, baik. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini mengenai Quran surah Al-Lahab dan Al-Fil. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri kita, sehingga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menambahkan ketakwaan kita begitu. Ustaz Ar-Rahman, Orang Simundol. Jamal. Ya. Jadi mungkin itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Langsung ditutup lagi dengan doa, yaitu kita doa Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa lagi pada pembelajaran minggu depan begitu. Lebih dan kurang saya mohon maaf selaku guru
dan juga saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.